Pada video kali ini kita membahas eksplorasi purba, yaitu kadal raksasa kakek buyut Komodo bernama Megalania. Megalania merupakan kadal raksasa yang mendominasi benua Australia pada masa Pleistosen. Dengan kemampuan yang dia miliki, kita akan membahas mengenai seperti apa habitat Megalania, bagaimana fisik Megalania, bagaimana cara berburunya, bagaimana dia berkompetisi dengan kompetitor, dan mengapa dia bisa punah. Dan inilah dia eksplorasi purba Megalania. Seperti reptil-reptil pada umumnya di Australia saat ini, Megalania diyakini dapat hidup di berbagai habitat seperti hutan, padang rumput, dan daerah yang lebih kering seperti area gurun. Fosil Megalania ditemukan terutama di berbagai bagian Australia, menunjukkan distribusi geografis yang luas, meskipun bukti fosil menyiratkan keberadaannya di beberapa wilayah Australia seperti New South Wales, Queensland, dan Victoria. Tidak semua wilayah ini memiliki bukti fosil Megalania. Distribusi spesifik di seluruh benua mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, vegetasi, dan ketersediaan mangsa. Megalania diperkirakan hidup selama periode Pleistosen yang berkisar antara 1,6 juta hingga 40.000 tahun yang lalu. Periode ini dikenal dengan fluktuasi suhu yang signifikan dan perubahan iklim yang mungkin memengaruhi keberlanjutan Megalania. Megalania merupakan kadal raksasa dari zaman purba, memiliki panjang 6 meter dan berat hingga 750 kg. Ia memiliki sisik yang keras yang melindungi dirinya dari serangan mangsanya maupun kompetitornya. Memiliki kepala dan rahang yang kuat, dilengkapi dengan gigi tajam yang melengkung ke belakang dengan gerigi pada tepi gigi. Sangat cocok untuk mencengkeram, merobek dan mengoyak daging mangsanya, dan memberikan pendarahan pada mangsanya hingga tewas. Megalania juga memiliki ekor yang panjang yang juga dapat digunakan sebagai senjata. Megalania memiliki penciuman yang begitu tajam. Dia dapat mencium aroma bangkai dari jarak lebih dari 1 km. Layaknya ular dan komodo, Megalania memiliki lidah panjang dengan 2 ujung, digunakan untuk menangkap partikel bau dari mangsanya. Lalu partikel itu akan diteruskan ke organ pengindera yang terletak pada langit-langit mulutnya yang bernama organ Jacobson. Dengan ini Megalania dapat mendeteksi lokasi mangsanya lebih akurat. Selain itu, Megalania juga memiliki lubang sensor yang terletak di moncongnya. Lubang sensor ini berguna untuk mendeteksi getaran dari gerakan mangsanya. Ketika berburu, Megalania bersembunyi di rerumputan atau semak belukar, menunggu mangsanya datang mendekat. Dia dapat berlari dengan cepat, mengembangkan kerongkongannya untuk menghirup lebih banyak udara, dan memaksanya berkontraksi dengan paru-paru untuk memompa oksigen lebih banyak lagi ke dalam tubuhnya. Membuat Megalania dapat berlari dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama. Megalania juga memiliki kelenjar bisa. Setiap gigitannya akan menekan keluar bisanya ke mulutnya dan bercampur dengan ludah, membuat setiap gigitan dari Megalania menjadi semakin fatal. Ditambah lagi dengan pendarahan dari korbannya, hal ini akan menyebabkan infeksi dan menjalarkan racunnya semakin efektif. Di habitatnya terdapat berbagai varian mangsa berukuran besar seperti kanguru purba berukuran besar dan wombat raksasa berukuran badak. Kanguru lebih cepat dari Megalania, namun Megalania berburu dengan cara mengendap-endap dan dapat berlari cepat dalam waktu yang lama sehingga Megalania dapat berburu dengan mudah. Megalania juga memangsa Diprotodon, di mana Diprotodon merupakan wombat raksasa yang lebih kuat dan berbahaya daripada kanguru, sehingga Megalania mengandalkan racunnya yang akan membunuh targetnya secara perlahan. Kemampuan berburu Megalania begitu baik membuat dia memiliki varian mangsa termasuk juga bangkai. Namun bagaimana Megalania mengatasi kompetisi dengan predator lain? Mari kita simak di chapter berikutnya. Di Australia, kompetitor satu-satunya dari Megalania adalah Thylacoleo atau biasa disebut singa marsupial. Singa marsupial memiliki tubuh yang kompak dengan panjang sekitar 1,5 hingga 1,8 meter dan tinggi bahu sekitar 75 cm. Beratnya diperkirakan mencapai 100 hingga 130 kg.
Cakar singa marsupial kuat dan tajam, cocok untuk merobek daging mangsa dan mempertahankan diri. Singa marsupial memiliki gigi taring yang besar dan kuat dengan struktur gigi yang unik, serta rahang yang dapat membuka lebar untuk mengunci mangsanya. Gigi ini dapat merobek daging dengan efisien, menunjukkan adaptasi khusus untuk berburu dan memangsa. Singa marsupial berburu dengan cara yang mirip dengan macan tutul, mengandalkan kemampuan mengendap-endap dan kemampuan memanjat pohon untuk mengintai dan menyergap mangsanya, lalu menggunakan cakar dan gigi uniknya untuk mengeksekusi targetnya. Karena ukuran tubuh Megalania lebih besar dan lebih kuat dari singa marsupial, Megalania dapat mengintimidasi singa marsupial dan dapat memenangkan kontes mangsa dengan mudah. Megalania menjadi apex predator yang sukses mendominasi benua Australia pada zamannya. Namun, mengapa yang membuat Megalania mengalami kepunahan? Kita simak di chapter berikutnya. Hal yang membuat Megalania mengalami kepunahan menjadi perdebatan bagi para peneliti. Perubahan iklim menjadi faktor penyebab kepunahan megafauna seperti kanguru dan diplodocus. Perubahan iklim ini mengakibatkan berbagai jenis flora mati, sehingga para herbivora mengalami kesulitan pangan dan mengalami kepunahan. Dengan adanya kepunahan para herbivora, kompetisi untuk memperebutkan bangkai dan mangsa menjadi semakin memanas, sehingga tidak dipungkiri terjadinya kanibalisme antara Megalania dewasa dengan Megalania yang lebih muda. Teori berikutnya adalah datangnya manusia purba yang berburu mangsa yang sama dengan Megalania, menambah cepat kepunahan para megafauna herbivora. Manusia purba menjadi kompetitor baru yang tangguh, memiliki kemampuan berburu lebih efektif dan mampu bertahan melawan Megalania. Kombinasi yang lebih kompleks antara perubahan iklim dan datangnya manusia purba menjadi hal yang membuat Megalania mengalami kepunahan. Jadi, Megalania merupakan kadal raksasa yang hidup dan mendominasi di zaman Pleistosen dan telah punah pada akhir Pleistosen. Namun pada hari ini, komodo dan biawak sebagai evolusi dari Megalania mampu beradaptasi hingga hari ini dengan fisik yang mirip dan kemampuan berburu yang hampir sama. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you.